Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Oke, ayah bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama ingin mendatangkan ayah bunda, akhirnya hari ini Allah kehendaki bisa ketemu dengan ayah bunda. Sosok yang luar biasa, menginspirasi, memotivasi, Masya Allah. Gimana kabarnya ayah bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya bun ya, alhamdulillah. Anak-anak gimana di rumah? Alhamdulillah sehat nih. Sehat ya, mudah-mudahan selalu sehat ya bun ya. Gimana nih bun, kondisi masih pandemi seperti ini, pendidikan anak-anak di rumah gimana bun? Harusnya nanyanya bundanya gimana nih, jangan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya dulu ya. Kalau anak-anaknya baik-baik saja nih, bundanya luar biasa. Gimana bun? Pusing nih, pusing. Ini jadi sesen curhat ini nanti nih. Ya wajar lah bun ya, biasanya kan anak-anak belajarnya sama guru-gurunya, ini harus full sama bunda di rumah, sama ayah gitu ya. Latar mendidik secara formal ya nih. Tapi kayaknya setiap ibu itu pasti punya jiwa-jiwa mendidik ya bun. Nah ayah bunda, hari ini kan kita mau bahas nih terkait pendidikan gitu. Dan hari ini kenapa kami mau bincang-bincang nih dengan ayah sama bunda, karena kebetulan nih ayah sama bunda kan menyekolahkan Ananda Faigan ya bunda ya. Ananda Faigan di SD Alam Al-Karim Lampung gitu. Oh 3 ya bun ya, oh ya 3. Nah ada yang di TK juga ya bun ya. TK 1, di SD kelas 2 1, sama Uda Faigan di kelas 5 gitu. Nah sebelum kesana gitu bun, sebenarnya kalau dari ayah sama bunda sendiri, pendidikan seperti apa sih bun yang ingin ayah bunda harapkan gitu? Kalau harapannya ya Mia, sebenarnya keinginan orang tua sebenarnya bukan cuma saya sih. Kebanyakan orang tua memilih pendidikan anak itu kan nggak cuma yang bikin mereka pinter, tapi bikin mereka bahagia, bikin mereka berani, bikin peningkatan akhlaknya yang terutama. Itu tuh jadi poin-poin penting buat saya sama ayahnya untuk memilih lembaga pendidikan dan pendidikannya sendiri. Luar biasa kalau untuk sekarang informasi memang kita dimudahkan dengan teknologi, tapi kalau kita tidak bijak menggunakan teknologi itu sendiri pasti hasilnya akan negatif ke anak-anak. Jadi pendidikan pendewasaan untuk anak-anak, emosional untuk anak-anak itu juga penting banget. Pendidikan pendewasaan emosional anak-anak ya bun ya. Kalau menurut ayah gimana? Karena anak itu bisa sekolah itu bisa mengembangkan, mengeksplorasi kemampuan anak-anak kita. Selain juga yang terpenting itu tadi masalah adab, bagaimana ibadahnya juga. Karena kan sebagai ayah yang bekerja kan juga agak sedikit nih waktunya untuk mengajarkan misalnya kayak ngaji dan sebagainya. Lebih ke banyak bundanya nih yang ngontrol gitu ya kan. Akhirnya kan karena ya kita juga anaknya lebih dari 2 gitu ya kan, ada 5 soalnya kan. Jadi butuh sekolah juga yang juga fokus juga mengajarkan agamanya seperti jadi partner. Yes. Karena memang memilih partner yang selaras dengan orang tua, yang komunikasinya memang jalan, akhirnya tujuannya bisa sama, seiring sejalan itu rezeki yang luar biasa. Nah bun, kan dulu itu sebelum adiknya Ananda Faigan masuk ke sekolah Alam Al-Karim Lampung, kan dulu Faigan dulu nih yang masuk ya, dan ternyata sebelumnya itu pernah bersekolah di tempat lain begitu. Nah kenapa pindahan gitu, kenapa ayah sama bunda memilih sekolah Alam Al-Karim untuk dipindahkannya ke sini gitu? Sebenarnya bukan saya yang milih malah nih, tapi anaknya sendiri. Faigannya sendiri. Iya, Faigannya sendiri. Pengalaman dari saya yang memilihkan, saya sama ayahnya yang memilihkan mereka sekolah, ternyata tidak sesuai dengan kepribadian dia, tidak sesuai dengan hati Faigan. Itu bukan bagus yang kita dapat. Ternyata memang akhirnya jadi tekanan-tekanan buat Faigan ya. Akhirnya saya sepakat sama ayahnya, oke, kita pindahin, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau cuman kita aja yang berkomunikasi, nggak kita libatkan anak untuk berkomunikasi, untuk memilih sekolah yang dia ini sebenarnya pengen seperti apa. Siapa tahu kan lebih bertanggung jawab ke diri sendirinya,
nggak harus bundanya terus yang mendorong, nggak harus ayahnya terus yang mendorong. Kalau dari diri sendiri itu kan pasti hasilnya kan beda kan ya Mia. Jadi sempat keliling memang Cari nih. referensi. Betul. Referensi, Beberapa betul. hari. Jadi akhirnya saya izin dengan sekolah yang lama. Faigan saya liburkan waktu itu seminggu ya kurang Ya. lebih. Untuk cari sekolah. Dan Faigan selalu ikut. Selalu saya tanya, gimana nak, mau di mana? Hari terakhir itu Dan pas kebetulan pas saya milih ke sini gitu ya, pada saat datang ke sekolah ya memang diterima dengan baik Iya. gitu. Padahal kan belum kenal, belum ketemu kenal, belum sama pernah anak-anak. ketemu. Ajak ke situ hari itu Jadi ya, Bun. kita juga ngeliatnya kok istimewa, sudah siswa-siswa diistimewakan. SD Al Karim ini juga begitu keluar pulang ceria-ceria Salim, gitu salim kan. ya sama kita padahal nggak kenal. Ceria-ceria gitu anaknya. Jadi memang kayaknya di bahagia. sekolah ini yang nggak jadi beban buat anak-anak kita gitu. Jadi kelihatan sekolah siswa-siswanya ini kok happy gitu. Jadi itu juga salah satu pertimbangan di mana anak kita kok kayaknya kalau di sekolah yang lama kok kayak tertekan gitu ya kan. Pulang-pulang semua Pulang-pulang Nggak usah cemburu. baru mau berangkat aja tuh sudah drama banget. mau berangkat tuh kayaknya Mau berat berangkat drama gitu ya banget. kan. Dari mulai bangun sampai berangkat itu luar biasa perjuangan saya sama ayahnya itu memang luar biasa. Tapi luar biasa ya Bun, bisa bertahan di sana cukup lama ya. Ego sekali lagi ego Ego, ya. orang tua karena waktu itu sekolah dengan nama yang bagus. Harapan kita besar lah, di kan, situ. dengan sekolah yang udah punya nama, Berharap ada ya, yang sebenarnya terbaik tidak kan, kita kan pengen yang terbaik buat anak gitu ya kan, jadi ya anaknya kita kasih sekolah ekspektasinya yang kira-kira menurut kita itu oke ya kita masukin ke sana, atau kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya akhirnya ya kita perlu cari referensi lain. Ya simpelnya sih juga memang ngeliat tadi pada pulang sekolah tadi ya pada happy semua. Ini kayaknya ada sesuatu yang istimewa gitu di sekolah Al Karim seperti itu. Penasaran Ya. Kalau sebenarnya saya pertama lihat, kok sekolahnya, karena saya kan biasa gini ya Mi, sekolah yang bagus itu fasilitasnya harus yang luar Dilihat biasa, dari ini ya, gerbangnya ya, harus dari depan dulu, covernya dulu. tuh, akhirnya saya yang terjebak cover. Jadi ngelihatnya udah, Sedangkan dia di SD mini sekali. apa Vegan mau sekolah di sini ya? Saya sudah gitu duluan sebenarnya sebelum masuk di gerbang itu sudah berpikir gitu. Apa Vegan mau ya sekolah di sini? Kayaknya nggak mau deh. Masuk ketemu Mipila tambah, beneran loh megang dindingnya segala macam. Kayaknya nggak mau ini Vegan. Saya sudah gitu sebenarnya dalam hati. Tapi begitu ketemu sama Umi Tila, ngobrol langsung sama Umi Tila, Vegannya langsung akrab, langsung bisa cerita. Terus dia kan boleh keluar waktu itu, boleh explore sekolahnya. Saya ngobrol sama Umi Tila soal pendidikannya, habitnya seperti apa. Ternyata luar biasa, Masya Allah. Ini nih loh sebenarnya yang kita cari ini sebenarnya ini loh ya. Waktu dijelasin sama Umi Tila, Vegan masuk lagi. Bunda, aku mau nih sekolah di sini. Dan dia tuh kayak nggak ada beban waktu bilang kayak gitu. Memutuskan untuk di sekolah di situ ya Bun ya. Iya. Jadi alasan utamanya kalau ditanya alasannya kenapa pindah ke sini ya balik lagi karena anaknya, karena Vegannya. Masya Allah ya, ternyata akhirnya menemukan dari yang sekolah lama gitu ya, yang mungkin di sana penuh tekanan atau yang lainnya gitu ya, alhamdulillah bisa menemukan di sini gitu. Dan itu atas pilihan anak sendiri ya Bun ya, atas pilihan Vegan sendiri, artinya ayah sama bunda hanya memfasilitasi, membimbing, kemudian mengajak, ayo maunya di mana gitu ya. Ketika sudah ada yang ditemukan, maka oke, kalau mau di sini silahkan di sini gitu ya. Oke. Dari proses itu kan kita nunggu ujian dulu nih di sekolah lama. Sebenarnya Vegan kan udah nggak sabar. Kenapa nggak ikut ujian di sini? Kenapa nggak langsung pindah di sana sih Bun? Kenapa harus masih balik lagi ke sekolah lama, masih belajar? Kita selesaikan dulu administrasinya. Saya jelasin. Karena Vegan kemarin belajarnya di sana, nunggu rapot dari sana dulu, baru Vegan boleh pindah ke sekolah yang baru. Dan itu dia antusias banget nih, memang luar biasa antusiasnya. Masya Allah ya Bun ya. Kalau ini Bun, pencapaian nih ayah, ketika Ananda Vegan sudah bersekolah di SD Alam Al Karim. Kalau untuk pencapaiannya bagaimana Bun, terkait mungkin akademik atau sikapnya atau bagaimana? Kalau akademi sih, alhamdulillah
Vegan itu nggak suka menulis, dari hal sederhana menulis. Vegan itu dulu tidak suka menulis. Kalau ditanya tadi di sekolah ngapain, nggak mau cerita karena dia memang, saya selalu setiap hari kan dapat WA teguran tuh, Vegan tidak selesai menulis, Vegan tidak bisa diam di kelas begini. Banyak kan. Waktu pertama kali berangkat di sini masih takut, anak ini bisa beradaptasi nggak ya di sekolah baru. Ternyata pas saya jemput di mobil pun sudah banyak cerita, sudah luar biasa. Aku seneng Bun, tadi aku mainan. Kok mainan katanya? Tadi aku main ini. Terus saya tanyain mainan apa nak? Belajar rupanya, tapi dia bilangnya mainan. Tadi aku main ini loh sama Abi sama Umi, diajarin begini. Oh berarti belajar. Cuman waktu itu karena kan saya baru sehari ya Mia, belum tahu versi mainan dia itu seperti apa. Kalau untuk pendidikan mah luar biasa. Psikologis karena kalau tujuan utama saya itu awalnya perbaiki psikologis Vegan dulu, dibenerin dulu. Karena murung, pemarahan nih. Karena dia tertekan di sekolah, jadi dibawa ke rumah. Dia lampiaskannya ke adik-adiknya. Jadi saya ngomong 1, dia bisa ngomong 10, melawan kan sama orang tua. Saya ngomong lembut, saya sudah berusaha ngomongnya pelan, nggak ngefek. Kalau sama adiknya itu mukul bener nih, karena rupanya apa yang dia dapat di sekolah, karena dia nggak bisa ngebales, akhirnya adik-adiknya yang jadi pelampiasannya. Jadi masih ke bawah-bawah ya Bun ya pada saat itu ya. Jadi ayahnya yang khawatir. Kirain saya itu kan cuma saya ya Mia. Kok Vegan ini, saya kan sering curhat, ya Vegan ini kok gini banget ya. Mungkin nggak takut sama bunda gitu kali ya. Dia masih yang santai, rupanya santai cuma di mulut. Di hatinya rupanya begitu jalan, ayahnya bilang, emang bunda aja yang khawatir, sebenarnya ayah juga khawatir nih, mau Vegan kayak mana gitu kan ya. Ayahnya sih bilang kayak gitu. Sebenarnya Vegan ini mau seperti apa begitu disekolahkan di sini ya. Salah satunya karena mungkin teman-temannya menerima dia dengan baik, dengan cinta, dengan kasih sayang. Terus nggak pernah ada yang mengungkit kekurangan dia, nggak pernah ada yang fokus dengan kekurangan dia. Akhirnya dia jadi lebih berani, lebih pede. Terus ya itu balik lagi kebahagiaan karena memang awalnya kan yang saya cari untuk kebahagiaan dia sekolah itu. Bahagia dulu ya. Untuk sekolah itu dia harus bahagia dulu, harus senang dulu. Kalau dia sudah bahagia, dia sudah senang, apapun yang diajarkan orang tua, apapun yang disampaikan oleh guru-gurunya, harapannya diserap dengan sempurna dan akhirnya kan bisa diimplementasikan untuk kehidupan dia sehari-hari. Kalau dari kacamatanya ayah nih, gimana nih pencapaian Vegan selama belajar di SD Alam Al-Karim ya? Vegan itu ya banyak berubah tadi ya Bun ya, baiknya. Kalau saya sih lebih fokus bagaimana tadi selain adabnya dengan adik-adiknya bagaimana, penuh kasih sayang kan. Ternyata kan memang anak sekarang itu kan butuh contoh, nggak hanya dari orang tuanya. Ternyata di lingkungan sekolahnya dia kalau mengajarkan kasih sayang itu juga akan menular sampai ke rumah. Nah itu yang jadi perhatian sedih gitu kan. Kok sama adik-adiknya nggak ada kayak nggak ada rasa kasih sayang gitu ya kan, nggak mau mengalah. Sekarang sih luar biasa, sudah bisa diandalkan lah untuk entah itu jagain adiknya, ngajakin sholat. Kemudian juga satu tadi masalah agama juga, saya juga jadi prihatin kan, kok anak ini udah nggak bisa baca Al-Fatihah ya? Kelas 2 Al-Fatihah masih ya, putus-putus. Sholatnya juga nggak tapak, nggak lancar gitu ya kan, kita sedih. Saya dulu ayahnya belum sekolah aja sholatnya udah diajarkan yang sempurna gitu ya. Padahal kan? kalau di rumah ya sebenarnya diajarin ayah sama bunda setiap mau tidur, setiap sholat bareng-bareng. Cuman yang nggak tahu mungkin ya itu karena mental, jadi yang kita kasih karena udah sedih tadi ya Bun ya, sudah ada bloknya, sudah ada blok. Kita lihat itu ya siswa Al-Karim, kita lihat sekolah apa sih itu gitu ya kan, kok anak TK udah jadi imam, udah lancar ya anaknya. Si Radit Radit itu Bunda Hikmah.
kayaknya coba deh ditanya-tanya gitu ya kan. Nah, akhirnya jadi dari situ Iya. Sekolah alam-alam Kok doanya sudah bagus, sholatnya gitu ya juga. kan. Waktu itu Radit masih TK. Coba kita lihat sekolahnya ya, harapannya dua itu ya, antara ada adabnya dan agamanya itu kan. Itu yang paling utama. Yang paling utama kita cari. Karena memang kita berdua sih sepakat sih ya dari awal. Nah, itu memang kita nggak terlalu fokus dengan nilai akademis ya kan, karena itu nilai plusnya ya yang itu penting itu adabnya dulu. iya. Jadi karena kalau melihat orang-orang sukses itu kan yang adabnya yang bagus, Akhlaknya yang luar kreativitasnya biasa. yang bagus, yang semangatnya yang bagus, bukan yang paling pintar. Jadi ya kita sepakat kita nggak bangga deh dengan anak kita, mau kita paksa jadi ranking 1 enggak gitu ya kan. Kita mau anak kita itu bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Jadi berani. gitu. Sebenarnya memang vegan itu untuk menghafal, belajar agak lebih cepat. Mungkin metode belajarnya iya, juga ya, nah tergantung metode belajarnya. Asal dia sudah belajar, biasanya kalau ujian apapun pertanyaannya dia bisa, dia tahu. Kalau itu sudah disampaikan, memang daya ingatnya luar biasa. Alhamdulillah kan di Al Karim juga vegan masuk rumah tahfiz, dapat beasiswa rumah tahfiz itu luar biasa. Tadinya saya pikir bisa nggak ya vegan masuk ke sini. Jadi begitu dapat kabar dari sekolah waktu itu, makanya ternyata udah masuk nih nak ke rumah tahfiz. Bukan saya yang seneng, dia juga ternyata seneng banget dan semangat sampai sekarang. Jadi termotivasi lebih. Kemarin waktu masih hangat aja, karena kan kita sekarang lagi daring ya Mia, lewat daring, dia cuma izin sama abinya, kalau sambil tiduran boleh ya nggak bun? Kepala aku pusing, nggak apa-apa nak. Kalau nggak izin aja, jangan setoran. Jangan, kalau nggak setoran nanti aku nggak nambah-nambah. Masya Allah itu, Ya Allah. itu tuh luar biasa gitu loh. Nggak kalau Artinya rasanya beda, tetap rasanya beda. Iya, bukan karena dulu lagi terpaksa. nggak kayak gitu. Saya udah nggak nyuruh-nyuruh lagi. Pokoknya setiap hari Senin, Kamis, Jumat itu dia sudah tahu ini nih jadwal aku setoran nih, jadwal aku ngaji, jadwal aku ketemu Abi, ketemu Umi. Itu ketemu Abi sama Uminya aja dia sudah seneng, luar biasa. Sudah menyekolahkan Ananda Faigan nih Bun di SD Alam. Nah kemudian ternyata memutuskan lagi nih untuk TK sama SD-nya SD. ke sini Kesini lagi. lagi. Nah, Masih ada 2 lagi nih. Berarti masih ada 4. Insya Allah masih ada lagi ya. Insya Allah Bun, ya? masih ada Insya 4. Allah. Insya Allah. Insya Allah di sini. Semua mudah-mudahan rezekinya masih di sini. Amin. Insya Allah, Amin. insya Allah. Nah yang 2 itu kenapa Ayah Bunda alasannya? Yang Kesini dua. lagi. Ya, Ayo. kalau Ayo. saya sih gini ya Mia. Jadi begitu Fajar masuk gitu ya kan, seiring berkembangnya selalu ada, bukan anak-anak kita aja loh yang dibikin pinter, ternyata orang tuanya juga di sekolah Al-Karim itu dibikin pinter gitu ya kan, bagaimana mendidik anak gitu ya kan. Adabnya juga diperbaiki juga. Ya, Adab jadi terhadap ternyata anak. tidak hanya memperhatikan anaknya juga, karena memang ya saya setuju konsepnya bahwa anak-anak terbaik pasti harus dihasilkan dari lingkungan yang terbaik ya. Bagaimana ketika saya mengikuti seminar-seminar Abi Karim itu sangat sesuai sekali dengan, hampir sama dengan dunia saya, dunia Kebutuhan otomotif juga, ya, gitu yang ya. dinamis gitu ya kan. Bagaimana pendekatan lebih ke personal ya kan, pengembangan bahwa kalau di sini setiap anak, misalnya tempat saya setiap karyawan itu memang beda-beda penerapan, yang nggak bisa kita pukul rata perlakuannya sama gitu, enggak ya kan. Ikan ya harus dilatih untuk berenang katanya ya kan, monyet harus menggantung, nggak semuanya harus belajar berenang gitu ya kan. Nah, kemudian juga banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pekerjaan saya juga ternyata juga disampaikan dengan Abi Karim. Misalnya bagaimana anak-anak yang sukses itu adalah yang tidak kehilangan sosok ayah. Situ saya juga berpikir, ternyata selama ini juga saya kenapa semakin nggak tahu, ya memang saya tidak terlalu berperan gitu, karena memang kan saya tugas saya hanya cari uang gitu ya kan, sekolah ibunya gitu ya kan. Nah, ternyata apa yang disampaikan di sekolah dengan sekarang kan banyak tuh WhatsApp grup ya kan, video-video motivasi, bagaimana orang nggak bisa juga, ternyata nggak bisa kehilangan sosok ayah. Nah kan, jadi saya juga sadar, ternyata mungkin ini juga salah saya, kenapa waktu itu anak saya Faigan itu seperti itu ya kan. Akhirnya ya perlu pendekatan ulang lagi secara psikologis ya,
jangan sampai di sekolahnya happy, di rumah juga nggak happy gitu ya kan. Mesti happy semua supaya ya. Dan memang harus ada sinergi ya ayah bunda ya antara guru dengan orang tua. Yang kita inginkan untuk mengembangkan anak-anak kita ya akhirnya ya yang kedua, yang ketiga, bahkan nanti yang keempat, yang kelima insya Allah. Mudah-mudahan bisa sekolah di sini semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah beri kemudahan ya ayah bunda ya. Jadi itu ya ayah bunda yang jadi alasan akhirnya yang kelas 2 ya sekarang yang punya Ananda Kaisan dengan yang TK ya akhirnya masuk juga di Al-Karim juga gitu. Kalau untuk yang Ananda Kaisan tuh dulu juga TK-nya di sini atau di luar Bunda? Kan barengan pas udonya pindah pas dia naik kelas 1 juga kan. Kalau yang nomor 3 memang dari Klober di Al-Karim. Dari Kober memang sudah di Al-Karim gitu. Kober memang sudah di Al-Karim gitu ya, Masya Allah. Kalau untuk tadi kan perkembangannya Udo Faigannya nih. Nah kalau untuk perkembangan adik-adiknya nih, untuk Ananda Kaisan sama adik yang di TK, gimana Bun? Ini yang kelihatan banget PD-nya sekarang. Kalau dulu papa harus bunda, disuruh maju ke depan, nggak mau kan? Janganlah, nggak mau lah, ngumpet. Karena sebenarnya lebih ke kayak saya, introvert. Jadi kalau di belakang layar berani, kalau sudah berhadapan dengan orang banyak mundur, nggak pede. Begitu dia sekolah di sini luar biasa, dapat ngobrol sama Umi Mulia waktu itu yang pegang. Umi Mulia sama Umi Dian ya, jadi bilang Bunda Kaisan ini kalau di kelas kalau dia tahu terus dia nunjuk dia nggak disuruh maju ke depan ngambek kan gitu. Oh sekarang malah berani ya Mia ke depan. Iya kok Bun berani. Oh berarti PD-nya sudah luar biasa dan ternyata memang sekarang memang iya. Kalau dulu ketemu teman-temannya kalau nggak sama udonya dia nggak bisa mau langsung ketemu dengan orang baru gitu ya, langsung mainan itu nggak bisa. Kalau sekarang dengan jalan sendiri bisa dia. Sudah sama orang baru ketemu sudah nggak malu-malu lagi, sudah menyapa duluan, ngajakin mainan duluan, itu udah luar biasa. Lebih seimbang lah. Iya. Karena dulu kami menjasnya ya menjasnya oh ini introvert ini anak. Mindset sama mungkin ya iya mindset kita juga kali Bun. Oh anak saya pendiam ini kayaknya, ya udahlah. Dia bisa menyeimbangkan lah antara sifat-sifat introvert sampai extrovertnya lebih ke tengah lah. Ada waktunya kita jadi introvert, ada waktunya kita jadi extrovert gitu ya Bun ya. Kalau adik di TK gimana? Kalau itu jangan ditanya. Dari awal luar biasa. Udah ceria. Ya. Gerakannya kalau dulu kan memang luar biasa, nggak ada takut, nggak ngerti ini bahaya apa enggak. Ini nih kira-kira bisa menyakiti orang lain atau enggak. Sekarang sih lebih ada rem ke situ. Paling enggak dia tidak menyakiti orang lain. Kalau gerakannya masih luar biasa kan. Tapi alhamdulillah pendampingan Umi Dewi, Umi Putri di TK, akhirnya sekarang kalau diomongin, abang enggak, dulu enggak masih diterusin walaupun sekarang masih seperti itu, tapi minimal sudah berkurang, enggak nekat lah, enggak kayak dulu lagi. Sudah banyak hafal surat pendek, padahal dulu kalau ngomong aja males kan. Dulu kalau ngomong males lebih banyak gerak. Sekarang alhamdulillah surat pendek sudah banyak hafal sampai apa ya saya lupa. Kalau Anas segala sudah bisa, Al-Fatihah dia sudah lancar. Sholat sudah mau mengikuti, kalau tadinya sambil koprol sekarang sudah mau diam nunggu sampai selesai. Masya Allah ya Bunda, kalau melihat perkembangannya anak-anak ya Bunda, Masya Allah, dari yang apalagi ayah sama Bunda gitu yang memang membersamai dari yang mungkin yang dulu kurang baik gitu ya, yang kurang baik sebelumnya dan bisa melihat perkembangannya yang lebih baik lagi itu Masya Allah gitu ya, bisa membersamai anak-anak. Dan mudah-mudahan dengan ini juga orang tua di luar sana bisa lebih terbuka gitu ya ayah Bunda mindsetnya terkait kenapa sih harus memilih pendidikan yang terbaik dari anak itu sejak sekarang gitu, sejak kecil, sejak dini gitu. Karena memang kalau kita carinya sejak awal gitu, maka dasarnya itu akan kokoh gitu ya. Lebih kuat dan lebih jelas arahnya mau kemana, tujuannya kemana itu lebih jelas memang. Kalau udah pondasinya awal sudah kokoh, dewasanya nanti pasti akan tahu. Tinggal memodifikasi aja.
benar. Sudah bisa menentukan jalan ini yang harus saya tempuh, ini yang Set pun dia baliknya keplesetnya tidak terlalu jauh, sudah ada relnya karena kita sudah bangun relnya ya, insya Allah. Kalau relnya yaitu kalau relnya kokoh, sejauh apapun dia kepleset ya nggak sampai masuk jurang lah. Benar Bun. Oke Ayah Bunda, cukup sekian ya untuk pertemuan kita, podcast kita hari ini. Namun sebelum kita tutup hari ini, kita ingin mendengarkan closing statement. Nah, kalimat-kalimat terakhir nih, pesan-pesan untuk sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan kita. Mungkin bisa dimulai dari Ayah atau Bunda dulu. Boleh deh. Ya, sepertinya gini. Setiap orang kan kebutuhannya beda-beda ya, jadi kita nggak bisa paksain ayah bunda di luar itu mau sekolahnya seperti apa, kita kan nggak tahu. Basic saya adalah saya memerlukan anak saya yang seimbang antara perkembangan mindsetnya, kemudian kreativitasnya, serta agamanya ya. Jadi karena saya memahami bahwa saya agak kurang bisa mendampingin dia untuk dari sisi agamanya ya kan. Kalau dari sisi keilmuan mungkin semua guru pasti bisa mengajarkan juga ya kan. Jadi saya butuh sekolah yang memang seimbang ya untuk anak saya, bagaimana dia bisa mengembangkan potensinya untuk urusan dunia maupun juga tetap agamanya juga bagus. Jadi ya menurut saya masih bisa dapat di sekolah Al-Karim ini. Ya makanya kita memutuskan juga anak kedua, ketiga, mungkin insya Allah keempat, kelima juga kita sekolah di sini karena trustnya juga udah dapet nih sama umi-uminya, sama abi-abinya. Visinya yang disampaikan sekolah itu memang ada di visi kita juga, cari sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita, seperti itu sih. Kalau dari Bunda, closing statementnya gimana? Sekolahnya kan luar biasa ya Mi, menurut saya sekolah ini. Jadi nggak cuman dari segi pendidikan yang diperbaiki, nggak cuman anaknya yang diperbaiki, ternyata orang tua seiring sejalan juga akhirnya punya rasa malu untuk memperbaiki diri, difasilitasi luar biasa, ada pengajiannya, ada belajar bahkan sampai huruf per huruf. Waktu itu juga sebelum pandemi rutin dilakukan seminggu sekali. Jadi artinya apa? Di sekolah ini nggak cuma pendidikan formal yang penting, tapi akalnya, amaliyahnya, ruhnya, semuanya diperbaiki biar seiring sejalan bahwa semua yang kita lakukan itu cuma karena Allah, hanya untuk Allah, diamalkannya dengan cintanya sesama manusia juga karena Allah. Sampai jargonnya sekarang kan luar biasa. Setiap pulang sekolah, Bunda udah sayang Bunda karena Allah. Itu luar biasa buat saya, itu tuh hadiah yang luar biasa. Nggak buat saya itu hadiah spesial buat saya. Bunda udah sayang Bunda karena Allah. Ternyata nggak cuman Faigan, adik-adiknya juga mengikuti. Masya Allah. Jadi terima kasih. Kalau cuma berterima kasih aja kayaknya mungkin kurang ya Mia. Tapi mau dalam bentuk apa ke sekolah berterima kasihnya, akhirnya saya bilang berterima kasih ke sekolah ini saya bisanya apa sih, apa yang dihadirkan oleh sekolah, apa yang disampaikan oleh sekolah. Saya maunya saya dan suami saya ini ya ayo kita dukung ya, selama ini bagus, selama ini oke, kita ada di belakangnya, istilahnya kita kita ngikut aja. Terus bersinergi dengan pihak sekolah ya Bun ya, Masya Allah gitu ya. Memang itulah kunci pendidikan sukses gitu ya Ayah Bunda gitu. Adanya sinergi kerjasama antara orang tua juga dengan guru gitu. Dengan begitu anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, bahagia selalu dalam belajar, dan tentunya insya Allah Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Karena kalau bahagia mau kita belajar di tempat manapun juga nggak akan pernah dapat ya Bun ya. Benar. Oke, cukup. Terima kasih Ayah Bunda hari ini sudah hadir. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk anak-anak di rumah. Oke, cukup sahabat Al-Karim. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.